hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan. Organisasi Masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi melaporkan 4 orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, Rabu, 23 April 2025, siang. Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah, mengatakan, 4 terlapor itu berinisial RS, RSM, RF, dan seorang perempuan berinisial Titi. Yang dilaporkan itu inisial RS, RSM, RF, dan Titi. Teman-teman mungkin sudah familiar, kata Rusdiansyah di Mapolres Jakarta Pusat. Saat ditanya lebih lanjut, Rusdiansyah mengindikasikan bahwa satu terlapor adalah mantan menteri. Ya, bisa jadi, mantan menteri, ujarnya singkat. Diketahui, 4 sosok yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rai Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Rusdiansyah menyebut, bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat sudah dilampirkan. Akibat penghasutan itu, terjadi kegaduhan, misalnya ada orang yang menggeruduk UGM, ke Solo, bahkan ke sekitar rumah Pak Jokowi, ungkap Rusdiansyah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara sendiri menilai jika penghasutan tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, mencontohkan jika kegaduhan itu terjadi Universitas Gadjah Mada dan di sekitar kediaman Jokowi di Solo. Kami juga bawa beberapa saksi-saksi yang bisa menunjukkan bahwa di masyarakat itu sebetulnya ada pergerakan-pergerakan yang kalau tidak segera diantisipasi itu bisa terjadi signifikan besar pergerakannya, kata Andi. Respon atas pelaku-pelaku yang menuduh ijazah Pak Jokowi sebagai ijazah yang palsu sehingga kami harus cepat. Mestinya ini tanpa dilapor karena ini adalah delik biasa itu, mestinya bisa langsung diproses hukum, imbuhnya. Kepolisian Resor Sukoharjo menetapkan Zainal Mustafa, ZM, seorang advokat yang sempat menggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo, sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Penetapan dilakukan pada Senin, 21 April 2025, setelah penyidik menemukan cukup bukti dari laporan yang diajukan pelapor Asri Purwanti sejak Oktober 2023. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zainuddin, membenarkan status hukum tersebut. Benar, ZM telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami sedang mempersiapkan pemeriksaan lanjutan dan pelimpahan tahap ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 23 April 2025. Menurut AKP Zainuddin, ZM dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu. Ancaman hukuman maksimal dalam pasal ini adalah 6 tahun penjara. Kasus ini berawal dari laporan dugaan pemalsuan ijazah oleh Asri Purwanti yang menyoroti kejanggalan dalam riwayat pendidikan ZM. Berdasarkan pengecekan ke Ledikti Wilayah 6 Semarang, ZM tercatat sebagai mahasiswa pindahan dari UMS ke Universitas Surakarta, UNSA. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa ZM tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di UMS. NIM yang digunakan ternyata milik mahasiswa lain bernama Anton Wijanarko, yang telah drop out dari kampus tersebut. Pelaporan sempat tertunda karena ZM mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, namun proses hukum kembali dilanjutkan hingga akhirnya status tersangka ditetapkan. Zainal Mustafa dikenal sebagai anggota tim pengacara tolak ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM. Zainal juga diketahui pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah, yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Pasca pemilu, Zainal tampil sebagai satu penggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo melalui gerakan tipu UGM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.